Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa lidhilla wa sabba nasyabi ibadatillah. Baik, bahagia sekali rasanya hari ini eh, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa sekali. Hari ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kabul apik kajian bulanan antarkan pikir di malam hari ini bisa membersamai ya teman-teman sekalian, sobat matoh di manapun Anda berada. Baik, selawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa sebagai uswatun hasanah bagi kita, contoh yang luar biasa bagi kita, dan hanya beliaulah ya tauladan yang pertama yang harus kita contoh. Dan seperti biasa hari ini kita juga kabul apik akan mengantarkan pikir Anda di sini di Sobat Matoh. Dan hari ini dengan konsep yang berbeda ya. Kita konsep yang berbeda, yaitu konsep kita hari ini adalah konsep podcast, yaitu menghadirkan narasumber ke studio langsung ya. Dan malam hari ini kita mengambil tema muda berdaya. Ya, kenapa sih? Ini saya akan antarkan sedikit ya, kenapa kita mengambil tema demikian. Dan sebelum saya nanti juga akan saya kenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Karena hari ini juga kita masih dalam suasana yang pertama, suasana Maulid Nabi, uswah hasanah. Kemudian yang kedua adalah masih memperingati juga Hari Pahlawan, dan juga yang kemarin juga masih kita memperingati Hari Pemuda, di mana ketiga hari itu adalah hari yang luar biasa, yang pemuda di sana yang sangat berkecimpung jelas ya, dimana di Hari Pahlawan jelas siapa yang kalau nggak pemuda nggak akan kuat itu naik dan merobek bendera itu ya. Nah, peran pemuda itu sangat penting ya. Ketika kita bicarakan itu nggak akan ada habisnya pemuda ini, apalagi remaja nggak akan ada habisnya. Makanya hari ini kita akan ngobrol tuntas ya, 60 menit ke depan bersama Kang Roji Yanto Tajman. Ya, kita akan sapa dulu ya, Sobat Matoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Kang Roji hari ini? Alhamdulillah, istimewa pokoknya malam hari ini. Luar biasa Luar istimewa. biasa. Ya. Dilihat dari orangnya ini jelas ini orang yang awet muda apa awet tua gitu ya. Awet muda lah ya, Awet karena muda hari ini lah. kita juga ngobrol masalah Tentang muda berdaya ini Mas Ruji ya. Dan sebelum nanti Mas Ruji memperkenalkan diri, hari ini ya saya akan sedikit memperkenalkan beliau. Ini beliau adalah aktivis di dunia permotoran ya, istilahnya permotoran ya. Dia mempunyai sebuah komunitas off-road Tuban. Ya, seperti yang hari ini saya pakai ini ya. Baju yang saya pakai ini ada Jago, jaringan adventure Gomang. Ini salah satu yang diikuti komunitas, salah satu off-road yang diikuti oleh Kang Rujianto Tajman ini hari ini. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih tuntas lagi terkait dengan apa sih sebenarnya komunitas off-road, dan mungkin bagi Sobat Matoh yang ada di mana saja, khususnya juga yang ada di Tuban ya, mungkin juga belum mengenal ya, ternyata ada ya komunitas off-road yang digawangi anak-anak muda gitu, yang digawangi oleh anak-anak muda, dan ternyata juga ada itu di Tuban ini luar biasa ini ya. Dan kabarnya ini Mas Ruji juga tidak hanya di off-road aja, tapi juga ada di komunitas-komunitas yang bersinggungan dengan permesinan atau permotoran, permobilan, begitu Mas Ruji ya.
Iya. Ya. Kita lanjut aja. Kita akan ngobrol-ngobrol ya ini sobat Matoh yang dirahmati Allah. Em, Terkait dengan kita akan mengenal sedikit komunitas ini Mas ya. Kalau kita lihat Mas, Kang Ruji ya. Saya manggilnya Kang Ruji, Kang Rujianto apa gimana? Boleh lah, opo wae lah. Iya, Biasanya itu kalau Mas, teman-teman niku panggilnya apa? manggilnya itu Kak Yanto. Oh, Kak Yanto. Mau Kak kecil mau Yanto. besar itu di rumah manggilnya Kak Yanto Oke. semua ya. Kalau gitu kita akan panggil Kak Yanto gitu ya. Oh gitu ya. Ya. Biasanya kalau manggilnya kan ada panggilan-panggilan yang khas ya di komunitas itu mesti ada panggilan-panggilan yang khas ya. Oke. Oke Kak Yanto ini ya. Kak Yanto kalau beraktivitas di komunitas off-road ya. Ini kalau mungkin hitungan itu sudah berapa lama terjun di komunitas off-roadnya itu? Iya. Bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Ya, jadi off-road itu kan sebenarnya dunia yang siapa saja itu kalau pernah melakukan pasti senang. Nggak mungkin nih kayak off-road nggak senang. Cuman kan kita dibatasi oleh kemauan, dibatasi oleh kemampuan. Dan alhamdulillah sejak tahun 2014 itu beli mobil pertama itu mikirnya ya tuku mobil itu bukan hanya buat kendaraan harian tapi juga bisa off-road lah. Dan keunggulannya mobil off-road itu kan masih tenaganya besar. Iya, iya, iya. Apalagi tenaganya besar, traksinya besar, sangar lah pokoknya. Itu sangat ibarat yo mas-mas yang badannya keker kan sangar kan, tentara-tentara ngono badannya keker ya sangar. Untuk bisa menolong orang terutama di jalan itu. Saya dan sering itu teman-teman kalau off-road itu pasti jiwa teman-teman yang lain ini semuanya itu jiwa sosialnya itu pasti tinggi. Di jalan ada mobil mogok itu pengin kudu nulungi, kudu nyeret wae pokoknya. Nah, Sekarang gitu kudu ya. minggir wae pokoknya kudu dinggirno no Iya, kecelakaan. iya, iya, iya. Oh, diseret apa ditubruk. Jadi 2014 itu alhamdulillah kebeli mobil Jeep pertama. Nah, jadi ya Jeep bukan merek ya, pakai JIP. Kalau pakai double E ini kan merek ini bukan sponsor. Jadi pertama beli mobil off-road untuk harian. Enggak off-road dulu. Baru lama-kelamaan ketemu kawan di sana ternyata banyak yang suka itu. Di Tuban ini juga banyak, terutama acara Bumi Wali di Tuban itu baik adventure trailnya apalagi itu banyak sekali dan juga Jeep adventure-nya gitu. Itu ya alhamdulillah dua-duanya juga ngikuti gitu. Kadangan itu kalau event kan 2 hari nih Sabtu Ahad itu. Sabtunya ikut ngetrail, Ya. bawa trail di dalam Jeep itu. Keluarin trail, ngetrail, besoknya nginep, camping, semalam bakar-bakaran sama teman-teman ngobrol, sharing-sharing hal yang positif. Besoknya pagi ikut Jeep adventure. Jadi 2 hari. Berarti langsung dua komunitas itu Ya, bersamaan gitu ya? ikut. Keren. Teman-teman Ya. Ya. Itu jadi sejak itu. Sejak 2014 nih, Sobat Matoh luar biasa. Berapa tahun ya? Iya, sudah 6 tahun. 7 tahun 7 malah. tahun ya, sudah 7 tahunan ini bergelut di off-roader ya. Nah, kemudian ya kalau tadi ada sedikit semboyan. Kalau saya tahu yang saya tahu itu kan off-road itu kan mencari jalan liar gitu ya. Jalan yang enggak biasa ditempuh atau gimana, Mas? Ya, jadi kalau teman-teman off-road itu ya Bang Zen ya. Jadi slogannya kan no road no problem. Jadi orang no dalan ini ramah masalah. No road no problem. Ya. Kalau slogannya tuh kamu bisa pergi kencang tapi aku bisa pergi kemana saja. Nah, jadi kalau pakai Lamborghini kan kencang. Iya. Tapi kan bisa pergi kencang. Kalau kita pergi kemana saja, mau ke pantai bersihin sampah bisa, mau masuk hutan bisa, mau narik truk terguling bisa. Itu. Nah, itu. Artinya di sini akan lebih ketika terjun di sana berarti sudah punya gambaran manfaat dan tujuannya ya. Iya, kira-kira kalau tujuannya yang lebih luas komunitas itu seperti apa? Jadi komunitas di mana-mana slogannya kan nambah seduluran. Ilangi perbedaan, nambah seduluran. Nah, goleki bedane ya sapa wae ya pasti beda. Kita dengan istri kita aja beda kok kalau sama lah bahaya. Jadi nyari kesamaan nih dari teman-teman siapa saja termasuk kita kesamaan hobi itu akhirnya ngumpul. Akhirnya dengan kesamaan itu
kita itu tambah seduluran. Sing maune ndekem nang omah wae akhir tambah seduluran. Iya. Tambah seduluran semakin banyak kan enak. Akhirnya dengan fasilah ini kita ketemu bapak-bapak polisi di sana, bapak polisi, pak tentara, atau ketemu bapak-bapak sesepuh-sesepuh para kiai atau gus-gus di sana. Berarti anggotanya juga semua umur ya Berbagai istilahnya. level, iya. Termasuk yang paling aktif menyelenggarakan ini ya teman saya Gus Afa, Gus Aang, sama Pak Yai Nasrah khususnya, dan Yang dari Gomang Gus ya. Maya ya itu di sana itu aktif Iya terus. dari Gomang. Teman-teman mesti ngumpul di sana terakhir, event terbesar terakhir kan juga di Gomang. Yang kaosnya jenengan. Iya, ini Jeep. saya dikasih Di Mas Adventure Gomang itu. Kang Yanto ini ya. Ya, kesane kok. Luar biasa. Nah, Iya, iya, iya. Oh, berarti di sana juga dari kalangan anak muda banyak, juga dari kalangan kiai juga ada iya itu. gitu. Oh, luar biasa di situ ya. Nah, kemudian berarti kalau kita lihat kegiatannya, dari kegiatannya berarti di sana tidak hanya sekedar foya-foya lah istilahnya, senang-senangan gitu ya. Iya. Ada kegiatan yang lain nggak selain selain ketika itu ngecamp, kemudian cari jalan tadi, tidak ada jalan, tidak ada masalah gitu kan. Bahkan sungai itu diterjal gitu, terbas langsung gitu ya. Gitu. Ada kegiatan lain di sana. Iya. Seperti apa gambarnya? Terutama ini kegiatan teman-teman itu paling seneng itu dan paling sering dilakukan itu bakti sosial, itu baksos itu. Dan itu akhirnya banyak-banyak kita akses-akses jalan yang susah ke daerah-daerah terpencil, terutama di kawan-kawan yang di Kalimantan sana, daerah Borneo sana. Itu benar-benar mereka masuk ke pedalaman. Dan mereka masuk ke pedalaman itu bawa sesuatu yang dibawa untuk masyarakat. Itu entah itu sembako lah atau sesuatu yang lebih dari itu pakai. Iya, Dan lain sebagainya. Itu banyak teman-teman. Kalau di kita juga masuk ke daerah-daerah. Minimal juga teman-teman itu antusias sekali itu. Orang masyarakat itu antusias sekali untuk menyaksikan. Jadi jalur-jalur yang ladangnya terkena jalur jeep nantinya atau jalur trail nantinya itu senang banget. Jadi mereka itu nonton lewat jalurku di foto ya. Jalurku pernah dilewati trail iya. Pernah dilewati jeep kok. Pernah kayak ngecamp. Dan teman-teman biasanya juga ngasih ganti rugi di sana, misalnya kita ada pohon yang kalau bisa mungkin kita menghindar, kalau nggak bisa kita ganti rugi untuk pihak yang memang terkena dampaknya. Oh gitu ya. Dan yang kedua ini yang lebih positif lagi, Iya, khusus teman-teman nih, saya nyapa Pak Yai Nasrah ini, semoga Allah melimpahkan banyak Amin. kebaikan kepada beliau. Amin. Jadi beliau itu jadi teman-teman yang di hatinya pengen hijrah. Kan dari teman-teman jeep yang dalam tanda kutip mereka yang belum mengenal Islam sama sekali, Iya, itu kan bingung ini mau masuk dari mana kan. Oh iya. Itu di sana itu memfasilitasi. Jadi banyak teman-teman itu yang santri-santri itu yang ngalong di sana. Jadi malam hari nginep pada beliau untuk ngaji. Ngaji di sana, belajar sholat, belajar baca Al-Quran, belajar ilmu noto ati dan lain sebagainya. Itu di sana benar-benar difasilitasi. Itu khusus untuk Tuban. Bahkan itu udah nasional itu ya, termasuk teman-teman dari Galena kemarin. Galena ekspedisi itu yang kerjasama dengan ACT, yang bagi-bagi Al-Quran kemarin di BWA ya, itu juga di sana, sasaran Tuban di sana. Jadi teman-teman Galena ini, bos-bos Galena ini kan senang off-road nih, salah satu kan kendaraannya ya juga. Itu akhirnya di sana, banyak difasilitasi di sana, dan alhamdulillah teman-teman akhirnya kemarin juga dari BWA Tuban khususnya, saya salam untuk Yai Kurdi Abu Jundi atau Kurdi Atubani saya sapa. Ini beliau juga akhirnya aktif ke sana, kenal dengan di sana, difasilitasi oleh Galena itu lewat BWA itu, Badan Wakaf Al-Quran. Jadi itu. Jadi luar biasa ya. Artinya di situ tidak hanya sekedar menyalurkan hobi, tidak hanya sekedar gerudak-geruduk lah istilahnya, tapi di sana ada kegiatan sosial bahkan sampai keagamaan ya. Artinya juga memberikan sebuah kesempatan untuk mengenal Islam ya, seperti itu ya, hijrah gitu ya. Wah ini luar biasa. Itu yang ini yang kenapa Sobat Mantoh kita ajak ya beliau ini ke studio ya, karena memang kita pengen mengenal ternyata di sana juga ada proses hijrah, dan memang hijrah itu kadang tidak sesuatu yang tidak disangka-sangka ya. Oh jalannya ternyata dengan jalan seperti itu
mereka dapat mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulnya, lebih dekat dengan Al-Quran seperti itu. Tadi yang dicontohkan kegiatan-kegiatannya yang juga didukung secara nasional, ada kegiatan Galena yang memberikan apa Al-Quran gitu ya, juga di daerah-daerah sini juga ternyata luar biasa. Nah, gini, ketika kita ini Kang Yanto ya, kegiatan semacam ini kan merupakan bagi pemuda ini adalah sebuah tantangan tersendiri ya, gitu. Dan manfaatnya juga sudah diraih, dan manfaatnya. Nah, kalau kita melihat sebuah komunitas begitu ya, sebagai pemuda yang dimana kalau pemuda ini belum pernah mempunyai sebuah komunitas, misalnya karena memang baru menjadi pemuda, atau mungkin juga baru lulus lah, istilahnya lulus dari SMP, anak-anak SMP atau SMA seperti itu ya. Artinya anak zaman sekarang atau generasi Z, atau yang katakan generasi Z sekarang ini ya, generasi milenial itu kan dia kebanyakan nggak bisa hidup tanpa sebuah komunal istilahnya, sebuah komunitas di situ. Dia pasti akan mencari komunitas-komunitas. Nah, mungkin ini sebagai tips saja ini sebelum kita masuk ke lebih jauh lagi ke pembahasan ke pemuda itu ya. Kalau misalnya kita memilih komunitas yang benar biar nggak keblinger, itu paling tidak seperti apa sih? Jadi memang pemuda itu kan yang paling banyak sekarang di masyarakat itu kan, pertama dia hobi yang benar-benar pemuda itu gaming. Pertama saya lihat. Gaming ya. Iya, 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 iya. itu pertama gaming. Hmm. Terus kalau kita masuk lewat gaming itu juga ya karena kita sendiri gak hobi ya caranya masuk gimana. Yang kedua, semua anak muda itu hampir bisa dipastikan senang otomotif. Iya, betul. Pasti itu bisa dipastikan senang otomotif. Iya, iya. Lewat motor keren, Hmm. wah seneng apa meneh. Motor dan keren itu kan beda-beda. Iya, iya, iya. Teman-teman Vespa itu semakin buluk, semakin orisinil dari bawahnya itu semakin keren. Iya, 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 iya. Teman-teman Eric King itu semakin dalam tanda kutip berisik, semakin keren, semakin kencang. Kalau teman-teman Jeep itu semakin sangar dia masuk di lumpur, semakin dia medan ekstrim yang bisa ditempuh semakin sangar dan lain sebagainya. Itu otomotif itu banyak sekali di sana. Dan kita lihat SMK di mana-mana, TKR otomotif itu salah satu paling diminati. Diminati ya. Bahkan ke belakang ini juga teman-teman dari mbak-mbaknya juga mulai meminati itu. Ini terlepas dari pembahasan kita, ternyata pemuda itu memang pasti dia itu ingin berkomunal gitu, Iya, iya. ingin berkumpul dan satunya otomotif. Jagong itu nah orang di sepeda, nah ya apa orang di mobil. Nah, mobil ya mungkin beda. Orang di sepeda, nah ya Sepeda wis. ya. Sepeda. Udah kayaknya udah kayak ketinggalan zaman Iya, kan gitu ya. ketinggalan zaman. Apa meneh numpak sepeda ontel walaupun Nah, kemarin itu booming, tapi kan ya nggak bisa bener-bener booming, itu hanya sesuatu yang mungkin ya rame ini zaman iya, ngono lah. iya, betul, betul, Nah betul. gitu. Jadi itu. Dan otomotif ketika kita masuk dari teman-teman itu, maka kita akan temukan banyak sekali pemuda di sana, remaja-remaja di sana. Dan mereka itu butuh sentuhan. Hmm. Saya juga masih muda, juga pernah muda. Lagi ya Yes. isih nom banget. Iya, iya. Iki saya nom banget tuh. Koncone bentino. Di rumah itu kalau istri tetangga-tetangga atau teman-teman dipanggil Bu, saya tetap dipanggil Kak. Oh, Nah, iya, Kak Yanto. Jadi memang dianggap iya, masih iya. muda terus, koncone jangan nom terus. Jiwanya masih muda terus Iya, gitu ya. raganya juga masih muda. Iya, iya. Oke, oke. Jadi termasuk fasilitas yang kita pakai itu mencerminkan kepribadian kita gitu. Betul, betul. Ya, kita pakai apa hari-hari yang kita pakai gitu. Seorang dalang itu kemana-mana itu akan pakai pakaian yang menyebutkan dia itu Jawa. Hmm. Nah, itu pasti. Seorang advokat maka wah dia akan pakai jas atau Cas jas. gitu ya. Guru olahraga kemana-mana seringnya pakai training. Iya. Ya kalau off-roader kemana-mana senengnya ya biasa mobil. Rata-rata mereka punya kendaraan lebih dari satu, baik itu trail, sepeda motor trail maupun mobil jeep. Rata-rata jeepnya itu disimpan di rumah, kendaraan lainnya pun akan dimirip-miripkan ke jeep-jeepan atau ke trail-trailan gitu. Jadi gitu itu. Alhamdulillah di rumah ini punya bengkel yang siapa saja boleh ke sana nanti. Itu yang utamanya yang kita pegang di sana itu adalah jeep.
kemudian Vespa, kemudian 2 tak spot untuk balap. Teman-teman yang mau balap tapi jangan dipakai taruhannya. Ini pakai balapnya bisa di sana, jadi bisa digarap di sana. Oke, oke, Mas. Luar Jadi biasa. banyak sekali tuh anak-anak muda di sana. Iya, Jadi tiap tahun itu bisa lulus 2-3 orang dan anak-anak magang juga banyak di sana. iya, dan sudah bisa menelurkan Iya, mekanik-mekanik luar biasa iya ya. mekanik udah beberapa mekanik itu udah buka bengkel sendiri Oh, dan lebih maju dari bengkel yang saya punya. Gak ini apa memang bengkelnya ini sosial memang. iya, iya, Siapa iya, aja boleh benar-benar. masuk. Ini guru yang baik. Guru Gitu. yang baik itu menghasilkan guru yang lebih baik lagi gitu ya. Iya, Atau murid yang lebih cerdas gitu kan. gitu Betul ya. ini. Kita Iya. jangan karena metode belajar yang terbaik itu ya mengajar. Kita Iya, iya. ajarkan sesuatu yang kita punya, kita bisa apa ya kita ajar. Betul, betul. Nah, Gitu. artinya di sini Sobat Matoh ketika memilih sebuah komunitas, ini memang pertama memang komunitas itu harus sesuai dengan pertama dengan diri kita ya. Ya. Yang kedua teman ya. Kita melihat teman jelas. Ketika kita melihat temannya, teman komunitas oke, menyalurkan hobi oke, tapi juga kita melihat dari sisi bagaimana kita bergaulnya, bergaul yang benar gitu kan. Jangan sampai bisa keblinger. Ya. Artinya juga di sini kan juga tadi saya singgung satu sebuah hadisnya Rasulullah SAW bahwa pemuda nanti juga akan dijamin ketika di mana di situ tidak ada sebuah naungan, maka Allah akan memberi naungan yang luar biasa. Ada 7 yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah pemuda yang senantiasa dekat atau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya di sini pemuda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadisnya Rasulullah, di sini pesannya Rasulullah, artinya pemuda di sini jangan sampai menjadi pemuda yang keblinger, yang jauh dari aturan Allah. Bukan begitu ya Mas ya? Iya, jadi sebelum saya lupa, Ya. jadi sebelum perang Badar, Rasulullah itu khawatir. Iya, ya, seperti apa ya? Sekali jadi Rasulullah itu khawatir, ini pasukan ini belum pernah perang, ini perang pertama, khawatir. Yang menenangkan kan mungkin kan orang-orang tua itu mengurungkan dari sahabat-sahabat yang sudah sepuh-sepuh itu. Ternyata enggak yang menenangkan. Itu seorang pemuda usia 30 tahun yang ketika wafat langit itu bergetar saat itu. Yaitu Amr bin As. Amr bin As. Amr bin As saat itu usianya 30 tahun. Pemuda yang membuat tenang Rasulullah. Tenang ya Rasulullah. Karena pemuda ini Amr bin As ini benar-benar dipegang kata-katanya oleh masyarakatnya. Semua mencintainya. Dan aktivitasnya selalu positif. Bahkan di usia-usia sebelum itu, di usia 27 tahun, itu sudah sebagai seorang yang diambil kata-katanya. Dan karena bilah-bilah itu. Itulah yang menenangkan Rasulullah sebelum perang Badar. Seorang pemuda bernama Amr bin As. Dan di situ tidak mungkin kemudian instan ya. Rasulullah juga menggodok si Amr bin As, ya. Sahabat Amr bin As itu juga tidak kemudian instan, pasti melalui sebuah proses. Iya. Yang namanya ngaji tadi Mas. Iya, jelas yang dipembinaan oleh Rasulullah ini yang luar biasa. Itulah luar biasa. Ya, kita punya komunitas, komunitasnya mendekatkan diri kepada Allah, selengkap sudah gitu ya. Seperti komunitasnya Kang Yanto ini ya, luar biasa. Dan ini ya, Sobat Matoh yang dirahmati Allah, luar biasa pembahasan kita hari ini ya. Kita masih terus membahas tentang pemuda ya, muda berdaya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dayanya ini ya. Bagaimana biar pemuda ini berdaya ini? Ini ada tip-tipnya, ada kunci-kuncinya ini yang dibawa oleh Kang Yanto di sini ya. Nah, Kang Yanto ini kalau menurut Kang Yanto, kalau kita melihat kondisi pemuda seperti sekarang ini ya, kalau menurut kacamata Kang Yanto sebagai pemuda juga dan juga melihat di lingkungan sekitar atau mungkin di komunitas-komunitas itu sekarang pemuda sekarang ini seperti apa dan harusnya itu kemana sih? Arusnya itu harus kemana dia? Iya. Sebelumnya kita coba merenung sebentar, coba kita angan-angan dalam hati kita. Iya. Ada seseorang yang hidup tanpa tangan atau bahkan tangannya satu, dia bisa hidup kan? Atau kaki, dia kakinya satu atau justru nggak punya kaki, dia bisa hidup. Dia nggak matanya satu atau nggak punya mata, dia bisa hidup. Tapi kita yang diberikan fisik yang lengkap ini, kenapa kita nggak bisa? Kalau sekedar bisa hidup ya lupa itu biasa. Tapi kita bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk sekitar kita,
untuk masyarakat luas. Jadi itu. Jadi seorang pemuda itu jangan urip karepe dhewe, gampang urip karepe dhewe. Iya. Iya, kucing iki bayi diculno dibuak urip karepe dhewe, tapi kita dengan fisik yang tegap ini harus bisa memberikan manfaat di Iya. sekeliling kita. Dan manfaat itu jenisnya macam-macam. Teman-teman yang bisa gambar bisa dimanfaatkan gambar untuk kaligrafi lah, untuk belajar melukis ornamen, kemudian diajarkan kepada tetangga-tetangganya yang berbakat sehingga dia punya profesi biasa gambar dinding dan lain sebagainya. Itu kemudian bisa ngaji walaupun cuman alif ba ta atau dan sebagainya, sampaikan kepada yang belum bisa sama sekali. Sampaikan kepada orang tua kita dan itu berikan manfaat. Jangan kalah tadi orang yang tangannya satu atau nggak punya tangan sama sekali bisa hidup, tapi kita yang tangan dua masa nggak bisa bantu orang lain. Betul. Nah gitu, itu berdayanya harus itu. Apapun yang positif dari diri kita sebenarnya, jika itu positif itu bermanfaat untuk orang lain. Iya. Artinya di sini pemuda itu harus bisa berdiri di kakinya sendiri. Iya. Artinya kan di sini berarti pemuda ini harus mempunyai ide kreatif gitu ya. Misalnya katakan kalau sekarang adanya SMK, adanya sekolah SMK ini sebenarnya kan tujuannya untuk biar lebih kreatif ya, atau malah mencetak jiwa karyawan atau gimana gitu Mas? Iya. Seperti apa ini sekarang ini? Kalau kita bahasanya malam ini entrepreneur, maka kita akan sana itu ya seakan-akan kita mendowngrade itu, tapi bahasa kita kan muda. Ya berdaya, jadi apa aja nggak masalah. Artinya kan ketika yang penting jangan jadi beban, gitu loh. Jadi apa aja nggak masalah, yang penting jangan jadi beban. Jangan jadi beban orang lain juga. Orang lain apalagi orang tua kita, orang yang sudah kita bebani sejak kecil, masa kita jadi beban. Nah, berarti ada tips ini. Ada tip kalau Mas Kang Yanto di sini tipnya seperti apa untuk agar bisa pemuda ini bisa berdiri di kaki sendiri. Seperti apa? Ya jadi tipsnya itu seorang pemuda itu yakinlah dengan kemampuan kamu. Gak peduli kemampuan itu apa aja itu gak masalah gitu. Terkadang itu kita lihat itu kan kita terlalu fokus kepada kelebihan orang lain dan kita fokus kepada kelemahan diri kita. Untuk muhasabah oke lah, tapi janganlah kita fokus itu kepada kekurangan diri dan kelebihan orang lain, tapi fokus kepada kelebihan orang lain dan potensi yang ada di sekitar kita. Nah, situ lah. Pemuda itu ya gitu. Budal subuh DCI. Nah, habis itu ngobrol sama teman-teman muda yang lain, olahraga, esok lari-lari aja ngelimbung. Ben keker. Tapi pemuda itu bisa dilihat itu kalau badannya kekar. Kalau Bang Jan jangan singgung, badannya juga kekar juga ini. Jadi badannya kekar itu bisa dipastikan dia itu energetik gitu lah. Jadi dia itu bermanfaat. Jadi pertama fisik itu penting ya. Rasulullah di usia 60 lebih itu berapa? Naik kuda selama 3 hari itu kuat. Naik kuda itu enggak itu loh. Daripada naik trail karena enggak biasa, kalau naik trail biasa. Itu lebih capek naik kuda. Dan Rasulullah di usia 60 itu naik kuda itu masih seperti anak muda. Dan sahabat-sahabatnya. Bayangkan itu. Luar biasa. Jadi fisik itu penting. Jangan anak muda jangan lembek lah, ngangkat semen sak ora kelar ya, sing kuat fisiknya, kuat pikirnya, semangat untuk memberdayakan orang lain gitu. Dan kalau kita mau kata berdikari, itu yang paling penting di usia kita ketika kita sekarang ya dilihat profesi kita itu apa. Kalau kita belajar, ya yang utama kita ya belajar. Kalau jangan lupa ini anak teman-teman ini saya nemuin anak-anak SMK. Ini wis kadang kan mesti wong tuane oleh bayari tenanan, disangoni sekolah dibayari, sepeda motor dibelikan yang terbaik yang bisa diberikan sekolah gak tenanan. Kan emane-emane itu. Betul. Jadi harus benar-benar semangat. Anak muda itu semangat. Anak-anak kecil ngaji TPA. Alhamdulillah di rumah juga punya TPA juga. Luar biasa. Jadi anak-anak remaja itu dari 2 tahun. Pokoknya bisa ngomong itu udah ditaruh rumah suruh ngajari ngaji. Kayak Anto pasrah marahi ngaji. Luar biasa. Ya jadi kalau kita orang tua mati. Walaupun bukan ngasih orang tua, tapi anak-anak ini nanti akan besar. Ya, jadi santri-santri di rumah yang kecil itu, anak remaja yang kita kelola, nanti ada yang jadi jenderal. Ada yang jadi wali, ada yang jadi hayu, ada yang jadi amirul jihad kan mungkin pasukan perang. Jadi direktur perusahaan kan bisa. Anak kecil ini
Orang yang paling bahaya dari yang kita temui itu anak kecil. Kenapa? Dia akan besar bersama kemampuannya dan kekuatannya Ya, gitu. oke, oke. Anak kecil itu. Iya, iya, iya. Ya, itu. Oke, kita Saran ya, jangan cuma berdikari, ya. tapi juga gendong orang lain yang perlu Hmm, digendong. ya. Seret teman lain yang perlu diseret Mm-mm. supaya sama-sama maju. Nah, kalau berdikari saya mikir awake dhewe itu pelanggaran, itu nggak boleh. Rasulullah mengatakan barang siapa bangun di pagi hari hanya mikirno awake dhewe. Nah, Enggak. ini pegang ini, mikirno awake dhewe. Apa wae ya? Sapa wae wong tua wong nom, maka dia bukan umatku. Bangun pagi hari Itulah. aja mikir awake dhewe, mikir wong. Pikirkan. Tanggoku iki ana sing kangelan to. Kancaku sekolah ya ana butuh sing diwarai to ora pinter. Ana cah cilik-cilik sing urung iso ngaji tak ajarani ngaji. Sing urung iso ngarit tak ajarani ngarit. Nah, urung iso kuat fisiknya diajari, ngangkat-ngangkat ben kuat ja olahraga dan lain sebagainya. Penting itu. Nah, luar biasa. Artinya ketika mampu itu mampu baik secara yang dikatakan mampu itu tadi berarti pemuda itu mampu berarti secara fisik dan secara rohani gitu ya. Iya. Dimana dibekali harus punya dibekali itu memang dua hal itu ya. Kalau memang kalau di dalam Islam itu kan memang membekalinya dengan iman dan takwa jelas. Iman dan takwa juga fisik. Artinya di sini para pemuda sangat penting ya ketika membekali dari tiga hal itu akan menjadi sebuah pemuda yang akan menjadi pemuda hebat jelas gitu ya. Sobat Mato yang dihormati Allah. Ya, ini saya akan sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di channel YouTube Bumi Wali TV ini ya. Ada Pak Najib ya, kemudian Mas Adi, luar biasa ini. Idola guys. Ini idolanya ini Mas, mestinya Kang Yanto ini ya. Kemudian Budi Kurniawan, Nino ya, kemudian Nur Kafid. Ya, ini Nur Kafid nih, Tajeman hadir, guys. Luar biasa. Mas Gasewan, Mas Bu Yanti, kemudian ada Pak Ahmad Romadoni, kemudian ada Mas Ferry, Mas ini ada Ustadz ini, Ustadz Faruk Bulu ini Abu Faruk mestinya ini ya. Iya ini Pangling nih, wes suwe gak ketemu, wes ya luar biasa. Oh iya iya, oh ya dulu Kang Yanto ini rambutnya gondrong ya, brewok ya, luar biasa ini. Iya. Kemudian di sana juga di Tuban juga ada Mas Pak Kodrat Agung ya, luar biasa sudah menyapa kita dan oke Sobat Mato yang dirahmati Allah, luar biasa pembahasan kita hari ini masih membahas tentang muda berdaya dan bila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan narasumber kita pada hari ini yang kita ngobrol tentang terkait dengan komunitas off-road dan juga pemuda ya. Pemuda yang bagaimana pemuda yang bisa berdaya, pemuda yang bisa mempunyai daya juang ya, daya juang yang luar biasa. Nanti bisa ditanyakan di channel YouTube kita, di chat. Ya, silakan bisa di chat pertanyaannya di channel YouTube Bumi Wali TV ya. Tetap kita akan tunggu Sobat Mato yang luar biasa hari ini. Kita lanjutkan ya ngobrol-ngobrol kita dengan Kang Yanto ini ya. Kemudian Kang, kalau kita melihat tadi ketika pemuda itu ketika punya untuk memulai entrepreneur ya, menimbulkan jiwa kewirausahaan ya. Kalau Kang Yanto sendiri dulu untuk mempunyai jiwa kewirausahaan atau entrepreneur itu mulai bibit-bibitnya itu mulai kapan dan siapa yang ngajari gitu ya? Gurunya itu loh siapa gitu ya. Kok sampai seperti itu ya. Monggo. Pada kelemahan ya, saya nggak punya jiwa entrepreneur ya. Wah. Ini. Jadi semua yang saya pegang, baik itu sifatnya bisnis, nanti akan menjadi sosial pada waktunya. Oh, Jadi gitu ini ya. kelemahan saya itu di teman-teman itu, wis bengkelmu itu dimajuno ben benefit koyo ngene, ben profit gede walah. Ora, opo wae tak cekel kok mesti dadi sosial Oh, gitu. gitu ya. Kok kowe engko tak cekel aku mesti dadi sosial. Jadi nggak bakat karena saya sendiri seorang karyawan swasta. Jadi ya cukuplah insya Allah dari sana. Kalau jiwa entrepreneur, saya akan mengajarkan jiwa entrepreneur kepada yang lain. Tapi itu bukan hak saya untuk mengajarkan sejak dari hati. Jadi saya akan belajar teorinya, saya ajarkan skillnya. Nanti untuk masalah skill yang di luar itu yang saya nggak bisa
bisa secara naluri lah. Eh, Orang itu kan sebenarnya orang itu kan misalnya sampean beli atau teman-teman itu beli sandal ya di toko itu harganya 10.000. Dibawa pulang di jalan itu ada yang butuh sandal, Mas, sandalnya tak genteni 50.000. Kira-kira oleh to ora? hmm. Oleh kan? Ya oleh banget Oleh ya. mulai nyeker ra apa itu jiwa wirausaha. Iya. Itu dan itu sudah punya. Iya. Iya, iya. Cuman kadang kita itu apakah kita didukung oleh kemauan dan kemampuan dan kesempatan. Terkadang kita tidak didukung oleh kemampuan dan kesempatan. Iya, Kalau iya. secara naluri kita punya kok. Iya, iya. Kita punya motor itu beli 1 juta. Boleh dikriwari senengi wong. Tak tukune larang piro 20 juta. Ya enak no. Wis ora ono fanatik-fanatikan ya. Kenapa itu jiwa entrepreneur sudah alami ya. Oh iya, iya. Nah, gitu. Saya fokus kepada kemampuan sebenarnya anak-anak di rumah itu. Saya terkadang anak kecil tidak lihat. Terkadang saya punya anak kecil itu di rumah servis motor itu kelas 6 SD, kelas 5 kelas 6 SD. Kelas 6 ya. Itu sudah bisa servis ringan itu sudah bisa. Oh. Nambal ban, motong ranting, nyetel ranting, ganti bohlam. Ini bisa-bisa sekolah nggak payu ini. Oh enggak, saya semangati untuk sekolah itu nanti ya itu teman-teman itu udah banyak di rumah. Iya, Anak iya. kecil-kecil itu bantu rewang bersih-bersih itu kan terlihat potensi. Kesukaan mereka sudah terlihat. Ya akhirnya di teman-teman itu banyak di sana itu anak kecil-kecil udah bisa. Jadi alhamdulillah khusus remaja Tajeman, pemuda Tajeman. Insya Allah untuk hal otomotif semuanya ya bahkan 90% lebih itu bisa. Pemuda itu ya. Iya. Minimal di jalan tuh nolongin orang kehabisan bensin tuh bisa dorong pakai kaki. Itu kan nggak semua orang tuh bisa dorong pakai kaki kan. Itu rata-rata teman-teman bisa. Kenapa kan? Ya itu rata-rata saling support supaya saling bisa semua gantian. Dari hal kecil ya. Iya, kecil aja. Oh, Dan terkadang kita itu jiwa entrepreneur kita itu diselamatkan oleh kemampuan yang kita sadari. Potensi yang kita tidak sadari dan itu terkadang disadari oleh orang lain gitu. Kowe iki bakatmu ngene. Orang ngerti bakatku opo ya aku ngono. Saya kecil dulu itu saya ingat zaman SD ya. Zaman SD itu kalau disuruh gambar ya. Kon gambar itu bocah-bocah gambare pemandangan. Gambar gunung ono kali ini ono sawah. Aku wis ora. Gambare mesti nek ora mobil yo traktor. Nah, ini gambar tank. Yo wis orang ngerti pokoknya wis senenge kuwi. Atau bapak suka seperti itu juga? Enggak juga, bapak itu ya petani. Petani senengnya traktor juga enggak punya mobil ya. Tapi biasanya gambar ki senengane ya kuwi. Teman-teman gambar pemandangan, gambar laut, gambar jeep. Gambar tank itu kecil SD. Akhirnya saya berterima kasih kepada teman saya kalau hari ini lihat ya teman SD saya. Kelas 1 SMA itu memberikan buku pada saya. Henry Ford. Dia adalah founder mobil Ford. Dia anak seorang petani yang berhasil membuat mobil secara manual, yaitu T-Series itu pertama. Saya pertama kali baca buku selain komik dan selain buku pelajaran, tebal bukunya, itu pertama kali baca buku. Dan kalau kata orang itu kan, untuk jatuh cinta kepada buku kan cukup temukan satu buku dan silahkan bercinta. Jadi ketika kita membaca satu buku selesai, kecintaan kita terhadap membaca itu tinggi. Maka teman-teman yang belum cinta membaca, beli satu buku. Jangan yang tipis tebal, minimal ya 100 halaman. Selesaikan baca, pahami alurnya, baca, insya Allah ke depannya akan suka baca. Insya Allah itu. Gitu ya. Iya, baca Al-Quran juga gitu. Kita biasakan baca, senang baca Al-Quran. Jadi dan itu seharusnya teman-teman itu krisis membaca sekarang. Gara-gara semua instan di YouTube dijelaskan, termasuk ngetik aja kita malas akhirnya pakai voice ya. Iya, pakai voice comment akhirnya kita malas. Akhirnya kita membaca itu wah, luar biasa. Itu teman saya namanya Agus Priyonggo, sekarang mungkin berada di tengah laut karena bekerja di pelayar kapal besar. Itu jadi akhirnya saya senang dan ketika lulus SMA itu bingung mana. Akhirnya sempat daftar, sempat jualan juga saat itu. Akhirnya ada beasiswa saat itu dari salah satu perusahaan swasta. Saya itu dapat beasiswa di Poltek UI, sekarang Politeknik Negeri Jakarta, masuk di sana teknik mesin. Gitu. Akhirnya masuk di sana barulah bakat itu. Ternyata aku bakat ya dari wong-wong tapi dari kata orang-orang, kamu itu ngerjain itu bisa lebih cepat dan lebih akurat dari yang lain. Baru sadar akhirnya potensi yang sejak kecil senengan gambar jeep, gambar tank, gambar traktor. Baca buku tadi seneng. Akhirnya barulah di sana itu menemukan saya itu seneng di otomotif.
artinya berarti terinspirasi pertama dari buku itu ya. Ya, Terinspirasi pertama luar kita akan diberikan kesempatan oleh Allah akhirnya dapat beasiswa itu. biasa. Jadi teman-teman yang punya bakat, terkadang itu kalau walaupun nggak bakat, kalau jadi terus menerus dilakoni kan jalanan tresno Soko jalaran soko saka nglibet. kok nglibet ya. Nglibet itu kulino. Iya, Jadi iya. kalau nggak gelibet. Jadi apapun kalau sudah kita gelibet ya enak. Kita lihat orang yang badannya besar itu. Saya yang badannya 62 kilo, lihat teman yang badannya 1 kintal. Yo. Itu kan sama aja saya ngangkat beban semen 1 sak. Ya, ya. Kalau saya kemana-mana bawa semen 1 sak kan nggak kuat berat. Dia bawa banyak kuat kan soalnya 1 sak semen. Kenapa? Karena wis kulino teko saidik-saidik diajari gitu. Beban itu dibawa, akhirnya apa kuat. Jadi penderitaan itu akan sekali-kali itu nggak akan terasa ketika kita tidak menyadari bahwa itu penderitaan gitu loh. Ora ono ngeluhe. Iya. Mulai nak liwat ono wong sawangane uripe kok loro kabeh. Termasuk off-road balik ke off-road. Iya. Apa enake mobil diajar mlebu kali, Iya. mlebu hutan, Betul. patah as roda, pecah ban, mogok mesin, kerendem, dandan tek pirang-pirang diomengi bojone, teman-teman. Iku apa penake? Iya. Tapi justru kita senangnya itu di sana karena itu. Nah, Ini. jadi penderitaan itu ke teman-teman yang terasa hidupnya sekarang menderita, belajarlah dari penderitaan itu. Sayangi penderitaan itu dengan bersabar sehingga Betul. penderitaan itu nggak kerasa gitu loh. Dan kabar bahagianya adalah ternyata ahlul musibah itu orang yang dia itu menyanding musibah itu termasuk setelah para nabi itu masuk surga, salah satu yang akan menyusulnya adalah ahlul musibah. Masya Allah. Yaitu mereka yang bersabar dengan musibah Bersabar. itu. Dan seandainya orang-orang yang mendapat musibah itu nggak punya mata, nggak punya tangan atau dengan kelemahan sakit yang dia derita, itu mati dan kemudian ingin hidup kembali, maka dia akan minta musibah yang lebih besar hingga tubuhnya tercapik-capik supaya dengan itu Allah itu dengan kesabarannya dia itu ridho untuk mengampuni segala dosa. Jangan salah yang hari ini sakit, kita doakan semoga sembuh. Amin, amin. Kita doakan semoga doanya Iya. tentang dosa-dosa yang dulu diampuni, termasuk kita sendiri dosanya diampuni, orang tua kita, guru-guru kita yang membimbing kita, teman-teman kita yang membuat support yang lebih kuat kepada kita itu kan. Bahkan anak-anak kecil yang kita tidak paham, kita tidak sadari memberikan kontribusi besar kepada kita. Misalkan, Kak, warai ngaji. Iya, padahal gak iso. Akhirnya apa? Janjian Rebo, Selasa sinau. Gara-gara apa janjian ngajari ya cilik ngaji. Janjian Rebo, Selasane sinau. Akhirnya apa? Ya itu kita kan. Kita berusaha tampil terutama di depan anak-anak kita, anak-anak kecil supaya kita menjadi figur yang baik. Kalau punya kita keburukan itu semoga kita dan Allah itu menutupilah keburukan. Dan kita bisa berdiri duduk tegap hari ini kan karena kemurahan Allah saja. Kita itu Allah itu menutup aib kita. Kalau aib kita dibuka oleh Allah, kita nggak punya apa-apa. Kekuatan kita akan luntur. Ibarat komputer itu software itu ngeheng atau software itu hilang. Iya. Luar biasa ya. Dari komunitas off-road tadi yang sedikit yang bisa saya ambil tadi yang terakhir itu adalah kita belajar sabar. Belajar bersabar dan juga untuk belajar bersabar ini luar biasa sekali ya. Saya pun nggak kuat mungkin. Saya bayangin aja nggak kuat ya. Iya, Bang Zen misalnya mobil mogok di jalan coba pernah sekali toh. Nah, itu sudah kesel kan? Dalam hati misalnya, walaupun nggak diucapkan kesel. Tapi kita yang biasa itu biasa aja. Barangkali kalau kita nggak mogok nanti kecelakaan. Barangkali kita akan nubruk. Gara-gara kita mogok ini Allah menjauhkan kita dari balak kita. Balak yang sabarlah dengan musibah pada kita. Iya betul. Ini sobat pantau saya juga pernah mogok mobil mogok dan ditolong oleh Kang Yanto ini luar biasa ini. Dan ketika itu memang tidak terpikir ya istilahnya seperti itu. Pokoknya ngerti ini kan kita jalan itu lurus aja itu, lempeng-lempeng aja. Ternyata ketika ikut komunitas ini kita akan belajar bahwa kehidupan ini memang nggak lempeng-lempeng aja gitu ya. Dan kita belajar di situ mengambil hikmah luar biasa ini Kang Yanto ini ya. Dan teman-teman ketika mempunyai sebuah komunitas memang ya kita harus tahu tujuan untuk mempunyai komunitas di situ ya. Artinya bagaimana kita mewujudkan sebuah komunitas itu untuk sebuah perbaikan diri dan juga untuk pembekalan diri kita. Luar biasa seperti yang apa yang sudah dilakukan ya dilakoni oleh Kang Yanto di situ.
Kak Yanto di sini luar biasa ini, punya bengkel ya, bayangkan punya bengkel itu nggak 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 mempunyai tujuan untuk benefit, tapi tujuannya sosial gitu ya. Ini nggak ada orang seperti ini. Iya, oh banyak ya. Oh, saya baru tahu ini. Kalau dolan nanti silakan di sana. Iya Di iya sana iya ada iya. kopi gratis gawe dhewe. Oh, luar biasa ini. Mas Hasbi fair kok ngono Mas Iya, Hasbi. iya. Ini perlu kita jalani ini ya, perlu kita buin. Nanti ke depan mungkin Sobat Mato kita akan ke sana langsung ya. Kita akan mungkin apa istilahnya gitu, kopdar gitu ya, kopdar di bengkelnya Mas Kang Yanto ini di Tajeman ya. Kita akan lihat seperti apa ini bengkel yang socio entrepreneur. Wes, ini istilahku ini socio entrepreneur. Jadi entrepreneur yang dimana dia tidak mempunyai jiwa untuk mengambil keuntungan, tapi memang untuk sosial gitu ya, untuk membantu orang lain gitu Mas ya, lebih tepatnya gitu. Luar biasa. Dan apa yang menjadi sebuah dorongan ini Mas Ruji ketika menjadikan sosial sebagai dorongan dari hidup itu, yang menjadikan dorongan saat ini seperti apa? Jadi gini. Jadi kalau kita membantu itu sebenarnya bukan karena kita punya lebih ya, tapi kita tahu rasanya kesusahan itu gimana. Jadi kita kalau membantu nunggu kita punya lebih itu nggak bantu, nggak rewang-rewang, Yuh, orang nulung-nulung, tapi ngewangi itu karena tahu. iya, Terlebih kita pernah di posisi itu, dan saya pernah yes. posisi saat itu seandainya saya SMA itu ya, atau saya sekolah dulu ada bengkel kayak saya itu, ya aku ngelibet nanggono jelas. Dan saya sekarang memanfaatkan itu mumpung bisa memfasilitasi, saya manfaatkan itu supaya memang sekeliling gitu teman-teman itu yang butuh di sana konsultasi, ngobrol-ngobrol, apapun itu di sana bisa dikonsultasikan, bisa ngobrol, sharing, curhat juga boleh. Curhat juga, curcol lah bahasanya itu. Jadi curhat kendaraan, curhat keluarga juga boleh. Curhat pasangan juga juga boleh nanti. Oh gitu ya. Karena teman-teman kadang itu kebetulan kalau saudara-saudara gitu yang butuh. Ini nggak apa-apa, Mas aku pengen aku iki uripku iki sing tak butuhno cuma sitok Mas, pengen dibujuk. Di Ya wis ngobrol kok tak golek. di bengkel itu juga bisa ngobrol itu ya. Ya, jadi yang sesuatu yang ngobrol yang kita senangi kan akhirnya betah. Iya. Kalau kita ini dan kita kan gini, kita ketika berbuat baik, ya berbuat baik, semua orang lain itu senang. Tapi kalau kita mengajak kebaikan, ini dong, kadang orang lain tidak menerima baik. Iya iya. Gitu. Dan itu sebenarnya ketika kita mengajak kebaikan, yakinlah bahwa orang lain itu menerima baik. Cuman terkadang kita salah caranya. Cah cilik diombeni puyer bintang 7 ya ora gelem ya utah-utah. Kasih sing manis. Iya Sam iya. padha-padha obate. Lah carane mau harus kita kemana? Anak muda dijak ngobrol disambati lagi teko disambati ngene. Ya ora seneng. Goleki kliknya itu dicari supaya bisa ngobrol dia akhirnya nyampaikan masalahnya apa. Kita semangati supaya dia di rumah rajin membantu orang tua, di sekolah dia hormat dan taat kepada guru, di lingkungan temannya dia itu bergaul dengan baik. Itu menjadi sahabat yang keberadaannya itu sangat ditunggu-tunggu dan perginya itu ditangisi itu. Benar-benar dia bermanfaat gitu loh. Jadi benar-benar kita itu di mana saja taruh kita itu posisi yang kita itu mengajak kebaikan. Pertama berbuat baik jelas, kedua itu mengajak kepada kebaikan. Dan itu kepada siapa saja. Entah diterima lain positif, negatif, introgatif, pasif, itu enggak ada masalah. Yang penting kita dalam koridor syar'i, koridor syariat, koridor sosial, kita itu tidak sedang bermaksiat kepada Allah. Dan setan itu ini kata kunci ya, ke temen yang pakar persetanan. Itu setan itu susah menggoda di ranah-ranah offroad yang mubah. Setan godane akeh offroad dilimbe. Cara ngono nglimbe setan. Aku offroad terus mlebu alas ning tengah alat qiyamul lail. Lah ning omah aras-arasan qiyamul lail, ning alas akhirnya qiyamul lail. Masyaallah. Luar biasa ta? Luar biasa Iya, ini. sedekah ning omah abot akhirnya bareng-bareng karo kancane Iya. baksos bantu. Enteng gitu Iya, ya. tapi kalau kita di ranah wajib dan haram, setan godone kuwi Gede banget. ketot banget ning ganggu serius. Tapi di ranah-ranah mubah, hobi ngerti-ngerti, ya offroad ono adzan ayo salat salat. Iya iya. Ya, kowe sing imami apa tak imami? Nah, ngono wis wis kowe wae. Tidak Akhirnya tahu puasa. terkadang itu saya itu
temen itu nggak taunya diajak-ajak sholat nggak mau, rata-rata sholat di rumah, tahu-tahu kepergok sholat bareng tak suruh ngimai, oh bacaannya enak luar biasa, Hmm. potensi besar. Akhirnya apa? Lihat ternyata ini potensi. Hmm. Akhirnya disemangati supaya dia bisa ngajar ngaji kata temannya kan bisa. Nah, jadi memang potensi itu terkadang terlihat itu di ranah-ranah yang kita sedang melakukan sesuatu yang mubah gitu. Iya, 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 betul, betul. Kalau sedang melakukan sunnah ya kita berusaha baik. Masuk masjid ya baik semua. Nah, iya gitu ya. Iya, Ya ya iyalah insya ya. Allah. Iya, Iya, betul, kamu betul, betul. masih hati mas. Heeh. Jadi itu. Jadi ranah mubah itu kita supaya Mm-mm. teman-teman ini itu mana nggak bisa kalau kita mau dakwahi orang, Mm-mm. masa kita tarik ke masjid dulu kan? Ya enggak. Mm-mm. Ini ada Betul, betul. kita di tengah alas awak Iya. dhewe misalnya dia tidak sholat gak gelem ngawasi awak dhewe sholat, awak dhewe raine misalnya kemproh rusak kabeh bar sholat kok cerah ngono, dan dia isih kemproh ae mari ndang sholat to kok cerah bareng ngono ngaco iya ya dan lain sebagainya. Dan insya Allah dengan wudhu itu kata cerah kita di akhirat, kita akan lebih mencerahkan kita di Dari akhirat. jadi dari sesuatu yang santai yang akhirnya bisa membawa sebuah kepada kebaikan ya. Iya Ya kadang kan gitu. kalau kita ngajak, ayo mas ke masjid, kadang berat. Oke, kita bertahan pelan-pelan gitu ya. Dan luar biasa, dan artinya di sini bengkel tajeman ini nanti juga akan menjadi kawah gitu ya, kawah Condro di Muko itu. Pemuda tajeman yang luar biasa ini ya. Wes. Baik, Kak Ruci, untuk terakhir ini mungkin kita ngobrol yang terakhir di malam hari ini ya, obrolan kita bagaimana sih kalau membuat menjadi kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Iya. Kuncinya apa sih terakhir ini? Ya istiqomah yang berat ini emang gitu. Iya. Saya nasihat kepada diri sendiri Kalau yang ringan namanya istirahat. Oh, istirahat juga. Kalau istiqomah kan berat. Berat ya. Kalau yang ringan istirahat. Soima, Iya. sholat, istirahat, makan. Iya. Oke, dilanjut. Ya, Gimana tipnya? istiqomah ini memang berat. Termasuk saya menasihati diri sendiri. Ini Hmm. istiqomah ini berat. Dan untuk istiqomah itu caranya itu saya kasih. Pertama kita itu berkawan dengan orang-orang yang seirama, semisi, Betul, satu betul. iman, satu takwa, semisi, satu tujuan. Ah, Dan itu pertama, kita harus menciptakan lingkungan kita itu dengan kesamaan, kita punya sesuatu yang positif, yang semoga dengan itu kalau ibarat banyoni lah. Itu kalau ini yang kedua itu kita mengajak kepada kebaikan. Ini kunci istiqomah kita itu mengajak kepada kebaikan. ya. Kenapa? Ketika kita mengajak kebaikan kita artinya menanam satu pagar. Ibarat duwe tegal, duwe ladang dipagari satu tanaman. Ketika akhirnya kemudian menasihati orang lain, tancapkan satu pagar. Kenapa bisa seperti itu? Simulasinya gini. Nak kowe tahu ngajak apik wong, tahu ngajak sholat bareng. Suatu saat dia petok wong iku kowe gak sholat. Awak dhewe gak sholat, mesti diajak balik. Kowe gek biyen ngelingno aku saiki ora dhewe. Nah, riba. Biyen ngelingno wong tentang riba, saiki awak dhewe hampir terjebak riba misalnya. Dia akan mengingatkan, wis kowe ngelingno aku mentah saka riba, kowe riba deh. Itu pagar-pagar yang kita tanam tadi. Kita sekali kita menasihatkan kepada orang lain, kita menancapkan satu pagar. Hingga semakin banyak kita menasihatkan, maka kita banyak menancapkan pagar itu. Kayak kita akan memagari diri kita dengan teman-teman kita. Ibarat lagi yang kedua itu tentang mengairi sawah. Tentang mengairi sawah. Itu yang basah duluan itu kan. Apa kalinis ya? Iya, betul. Apa kalinis ya? Apa jaluris? Jalurnya. Nah, ibarat kita posisikan kita sebagai jalur itu. Jalur hidayah kita, wasilah hidayah. Banyoni kalenane teles sik. Bareng ngono kalenane nak garing sawah isih teles. Sawahmu milih ning kalen. Dari sawah tadi akan mengalir kepada kalian tadi, kali yang kecil tadi. Kenapa? Itulah nasihat tadi, simulasi nasihat seperti itu. Itulah membuat kita istiqomah. Kalau kita menjadi Superman nggak akan kuat. Tapi kalau kita menjadi super tim, super tim ya, maka kita akan menjadi kuat. Iya. Gitu. Jadi jangan menjadi Superman tapi jadilah super tim. Kuncinya adalah berikanlah nasihat kepada kebaikan dengan kemasan yang seindah, yang insya Allah dia senang. Jangan membuat sesuatu yang tidak dia senangi. Jangan-jangan hidayah itu menjauh darinya gara-gara kita membuat kemasan yang salah. Itu loh. Kalau kita membuat kemasan yang salah, nanti
Khawatirnya orang itu lari dari kita, lari dari hidayah. Gara-gara apa? Wasilah karena kita membuat sesuatu yang membuat itu seram gitu loh. Oh, gitu ya. Misalnya ono wong lagi ngaji pertama seorang pezina diceritani tentang siksa neraka, tentang adab pezina. Yuk melayu ya, Buyar ya. buyar sak banter-banteri. Kayak gitu. Oke, Disentuh lah iya, pelan-pelan. iya. Oke, ya. Terima kasih Mas Kang Yanto ya atas kehadirannya di studio kita pada malam hari ini dan luar biasa obrolan kita menambah semangat kita ya. Dan jangan putus asa ya, tetap ya. Tadi ada kunci yang saya ambil dari Kang Yanto terkait dengan bagaimana kita untuk menjadikan diri kita itu istiqomah di dalam jalan kebaikan. Artinya istiqomah di dalam menjalankan sebuah kebaikan itu yang pertama adalah kita harus mencari teman yang seiman dan sevisi. Ini yang penting ya. Artinya di sini tadi dikatakan kita kita ini bukan Superman, kita ini bukan superhero yang berdiri sendiri kuat dan mengalahkan siapapun dengan siapapun itu kuat. Tapi ketika kita ini adalah kita harus menjadi super tim, di mana tim tim untuk kebaikan inilah yang harus kita bentuk. Nah, luar biasa. Iya, Avenger akhirnya jadi Avenger juga ya tuh. Akhirnya tuh ini. Iya, lah inilah eh, ternyata juga apa superhero juga gabung juga gitu ya. Nah, dia menjadi satu visi, satu visi dari tujuannya dan kita juga jangan kalah dengan superhero-superhero yang dibuat-buat oleh orang-orang barat itu ya. Kita jangan sampai kalah dan di dalam Islam itu sangat kita dianjurkan ya untuk kita bagaimana kita berpegang teguh ya, berpegang teguh pada tali Allah di mana berpegang teguhnya itu juga tidak sendirian, kita juga harus bersama-sama berjamaah. Nah, inilah pada titik kunci dari sebuah istiqomah yang sudah disampaikan oleh eh, Kang Yanto tadi. Kemudian yang kedua ini yang juga luar biasa ini adalah mengajak kebaikan. Di mana ketika tadi dikatakan mengajak kebaikan ini ada seperti halnya dianalogikan ada seperti kita itu menancapkan satu pagar. Ketika kita mengajak kebaikan kepada satu orang maka akan menancapkan satu pagar dan bisa mageri diri kita sendiri dari kemaksiatan. Ini yang luar biasa yang akhirnya menjadi istiqomah. Jadi jangan sampai kita di sini lepas ya, lepas untuk mengajak sebuah kebaikan. Karena memang apa yang juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran juga begitu ya. Bagaimana kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena ketika orang yang mengajak beramar ma'ruf nahi mungkar itu adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang terbaik di antara manusia. Ini luar biasa dan kita harus menjadi manusia yang terpilih di situ, menjadi manusia yang terbaik. Nah, itu yang terbahas ketika pada malam hari ini ada satu penutup bahwasannya wahai pemuda janganlah sampai lunglai ya. Janganlah sampai lunglai dengan kesenangan dunia. Di mana dunia itu yang menipu. Jangan sampai kita lengah dan fokuskan pandangan pada tujuanmu diciptakan. Apa tujuan diciptakan? Jadilah pemuda yang istimewa ya dengan tadi iman dan takwa sebagaimana Rasulullah SAW memberikan sebuah uswatun hasanah. Tidak hanya dari Rasulullah, kita juga bisa mencontoh dari Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, di mana perjuangan yang luar biasa ya untuk menjadikan sebuah iman dan takwa ini menjadi satu tujuan kita. Kemudian sungguh indah kan, sebab sungguh indah yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi para pemuda yang beriman lagi bertakwa, maka ambillah keistimewaan tersebut, jangan sia-siakan. Apa keistimewaannya? Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana di bawah naungan itu pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya yaitu satu yang antara lain ya, ada pemimpin yang adil, kemudian ada seorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Tapi saya mengambilnya dari yang saya garis bawahi adalah pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah semasa hidupnya. Pemuda yang beribadah kepada Allah semasa hidupnya. Dan tadi sudah dijelaskan panjang lebar bahwa ketika kita beribadah kepada Allah itu ada dua hal yang akan kita tuju adalah
kita beribadah untuk diri kita sendiri dan juga kita beribadah untuk orang lain. Apa untuk orang lain? Itu ada namanya tadi memberikan sebuah kebaikan atau namanya kita berdakwah. Kalau bahasa dalam Islam adalah dakwah, menyampaikan sebuah kebaikan, ya, menyampaikan sebuah kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan mengajak bagaimana kita untuk jangan sampai kita melakukan sebuah kemaksiatan. Itu adalah kuncinya, dan setiap pemuda menjadikan sebuah kunci untuk keberhasilan di umat ini. Karena seperti halnya yang dikatakan oleh Soekarno juga, berikanlah aku 10 pemuda maka akan aku rubah dunia. Nah, ini kita akan wujudkan bahwasannya Rasulullah SAW juga memotivasi bahwa pemuda ini luar biasa. Itu kuncinya. Terima kasih atas perhatiannya. Afu minkum, apabila ada yang kurang berkenan di hati dari Sobat Matoh yang luar biasa, saya ucapkan terima kasih Mas Kang Yanto ya sudah hadir di kita di sini. Iya, iya. Terima kasih luar biasa hari ini. Yes, kita akan adakan pertemuan selanjutnya di Kopi Darat nanti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.